Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang berbahagia, sebelum saya masuk materi ceramah saya pada malam hari ini, terlebih dahulu ada salah satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man hadara fi majlisil ilmi fi syahrul Ramadan kataballahu bi kulli kadam ibadatus sana. Artinya, siapa yang menghadiri pengajian ataukah mendengarkan ceramah di bulan suci Ramadan, kataballahu bi kulli kadam ibadatus sana, Allah akan mencatat satu langkah kakinya sama halnya dia beribadah 1 tahun. Tapi ada syaratnya, yaitu kalau kita ikhlas kalau ada penceramah. Kenapa? Biasa ada umat Islam kalau ada penceramah galau hatinya, bilang terlambat lagi pulang. Tapi saya yakin dan percaya jamaah Masjid Agung Al-Munawwir pasti ikhlas kalau ada penceramah, insya Allah. Hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang berbahagia, adapun judul yang diberikan oleh panitia yaitu zakat, infak dan sedekah. Mungkin panitia tahu bahwa yang membawakan ceramah adalah salah satu dari pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang. Ada yang menjadi persoalan memang di negara kita ini, sampai di kampung kita Pindrang ini, 5 tiangnya agama yang paling terbelakang adalah tiang yang ketiga. Apa itu? Yaitu mengeluarkan zakat. Ini yang paling sedikit peminatnya. Kenapa saya paling sedikit peminatnya? Masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak umat Islam yang belum terlalu paham tentang zakat. Masih ada sebahagian umat Islam menganggap kalau dia sudah menyumbang di masjid dikira sudah berzakat. Padahal beda zakat, beda sumbangan. Jelas zakat hukumnya wajib, sumbangan hukumnya sunnah. Nah, ini masih ada sebahagian umat Islam kalau sudah menyumbang di masjid dikira dia sudah berzakat. Itu. Kemudian banyak juga saudara-saudara kita, dia yang langsung memberikan zakatnya kepada mustahik, tidak melalui lembaga resmi, sehingga tidak tercatat. Tidak melalui lembaga resmi sehingga tidak ada namanya tercatat di lembaga resmi. Itu yang menyebabkan sehingga biasa laporan zakat sedikit. Itu. Hadirin dan hadirat jamaah yang berbahagia. Zakat, apa itu zakat? Artinya zakat bagus sekali. Kalau zakat menurut bahasa artinya bersih, berkah, berkembang, mapacing, makbaraka, tatambah. Pasti semua jamaah Masjid Al-Munawwir mau kalau dia bersih, bersih hartanya dan berkah. Kalau harta kita bersih dan berkah, insya Allah selalu berkembang, selalu bertambah. Karena Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur atau mensyukuri nikmat yang diberikan kepadamu, insya Allah akan tambah nikmatku kepadamu. Jadi kalau kita pandai bersyukur, kita pandai mengeluarkan zakat harta kita, insya Allah selalu ditambah harta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Kemudian arti zakat menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebahagian kecil harta yang cukup nisab dan haul. Jadi tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya kecuali sudah cukup nisab. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang kita miliki. Kemudian haul
lamanya kita miliki itu harta. Jadi ini yang perlu kita hafal, berapa nisabnya. Kalau misalnya petani, berapa nisabnya. Kalau pegawai, berapa haulnya. Itu yang perlu kita hafal Bapak Ibu sekalian. Hadirin dan hadirat jamaah tarawih yang berbahagia. Jadi di Pinrang ini yang paling banyak seandainya seluruh umat Islam sadar adalah zakat pertanian. Ini anggota DPRD Kabupaten Pinrang pernah menghitung-hitung seandainya seluruh petani muslim yang ada di Kabupaten Pinrang ini semuanya sadar mengeluarkan zakat pertanian, itu bisa terkumpul ratusan miliar. Coba bayangkan, seandainya seluruh petani muslim yang ada di Pinrang ini sadar keluarkan zakat hartanya, hasil pertaniannya, itu bisa terkumpul ratusan miliar. Berapa nisabnya padi kena zakat? 653 kilogram bersih. Jadi siapa petani muslim yang dapat hasil gabah 653 kilogram bersih, maksudnya bersih ini nanti sudah dikeluarkan seluruh biaya. Kita keluarkan seluruh biaya yang kita pakai, biaya dompeng, biaya tanam atau gugu, pupuk, racun, kompor, daros, taksi, busawai, keluarkan semua. Kapan sudah dikeluarkan semua, tersisa 653, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau 653 ini cuma sekitar 6 karung. Karena kalau misalnya satu karungnya naik 110 kg, dikali 6 berarti 660. Ini. Kemudian ada petani, dia tidak bisa hafal. Karena mungkin memorinya sudah full, dia tidak bisa hafal 653, jadi jumlah karunnya supaya mudah. Kalau jumlah karunnya dihitung, siapa petani muslim yang dapat hasil gabah 10 karung, tolong dikeluarkan zakatnya setengah karung. Jadi 10 karung, setengah karung zakatnya. Jadi tolong yang petani muslim yang dapat gabah 10 karung, tolong jangan dimakan semua. Tolong yang setengah karung ini diberikan kepada yang berhak, yaitu 8 golongan mustahik yang berhak menerima. Jangan kita makan semua, karena jangan sampai kita makan semua, bisa menjadi penyakit. Karena saya yakin kalau orang jamaah Masjid Al-Munawwir ini, kalau dia makan ikan, tentu dia tidak makan tulangnya. Kenapa? Kalau dia makan tulangnya, bahaya. Bahaya ini. Karena kenapa itu tulangnya ikan, haknya kucing. Jadi kalau kita makan tulangnya, kasihan kucing, kurus nanti. Begitulah juga kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada haknya orang yang berhak menerima, yaitu 8 golongan. Jadi kalau 20 karung, berapa zakatnya? Yaitu 1 karung. Jadi sudah jelas, jadi kalau 10 karung, setengah karung zakatnya, 20 karung, 1 karung zakatnya. Tapi ada lagi petani ustaz, diambil pedagang. Kalau diambil pedagang, harganya yang dihitung. Berapa harganya? Yaitu 3 juta. Jadi siapa petani muslim yang sudah jual padi, kemudian dapat hasil 3 juta, ini 3 juta sudah bersih, sudah keluar biaya-biaya apa yang dipakai di waktu bertani, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau 3 juta, yaitu 150.000, karena dia 5%. Jadi kalau 3 juta, 150.000 zakatnya. Jadi yang sudah dikeluarkan itu, yang tersisa sudah bersih dan sudah berkah. Karena Al-Quran mengatakan, uzmin amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah. Jadi Allah memang menyuruh kita untuk mengambil
Apa mau diambil zakatnya orang yang mampu. Siapa yang termasuk mampu? Termasuk petani yang dapat hasil gabah 10 karung ke atas. Makanya tolong dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan zakatnya? Tutahhiruhum, untuk membersihkan dirinya itu orang yang bertani dan membersihkan hartanya. Kenapa perlu dibersihkan? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bersih dan tidak menerima yang tidak bersih. Maksudnya jangan sampai kita sudah buang waktu untuk sujud, tenaga dan lain sebagainya, tapi kita tidak bersih. Jangan-jangan kita tidak diterima atau tidak, artinya salat kita tidak mendapat apa yang kita harapkan. Betuanna dekna iruntu tujuanna iro sempajange Bapak Ibu sekalian. Itu. Kemudian waktu sakihim biada, mensucikan. Artinya mensucikan ini supaya berkah hasil padi kita. Mari kita keluarkan zakatnya. Karena kalau tidak dikeluarkan berarti ada haknya orang. Jangan sampai dikeluarkan paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita keluarkan supaya bisa berkah. Barakah istilahnya menurut ideologi Bapak Ibu sekalian. Kemudian wasalli alaihim, doakanlah mereka. Yang menjadi persoalan di sini, saya yakin dan percaya banyak jamaah Masjid Al-Munawwir sudah mengeluarkan zakat, tapi dia yang langsung memberikan tetangganya, dia yang langsung memberikan keluarganya. Jadi ada yang tanya saya, Ustaz, cocokkah kalau kita langsung? Kalau cocoknya cocok, cuma ada sedikit kekurangannya, yaitu wasalli alaihim, doakanlah mereka. Jadi kalau zakat ada syaratnya, ada istilah ijab kabul. Apa itu ijab kabul? Serah terima. Ibu-ibu yang biasa pengalaman ini, biasa ibu-ibu kalau pergi mengantar zakat fitrah, biasa dia mengatakan, tolong diterimakan zakat fitrah saya, ini namanya ABCD. Kemudian Abil mengatakan, saya terima zakat fitrahnya ABCD karena Allah. Setelah disebutkan itu, didoakan. Jadi inilah yang membedakan zakat dengan sumbangan. Kalau zakat didoakan, kalau sumbangan ada celengan lewat di depan kita, kita kasih masuk. Tapi kalau zakat, Al-Quran yang mengatakan wasalli alaihim, doakanlah mereka. Makanya kita himbau kepada seluruh UPZ yang telah dibentuk, tolong kalau ada yang berzakat kita doakan, karena memang ada doanya yang diajarkan. Apa itu? Jadi misalnya sudah kita terima bahwa saya terima zakatnya ABCD karena Allah, kita berdoa, Allahumma ajraka fima ataita, ya Allah berikanlah pahala apa yang dizakati ini orang, wa barakta fima abaqaita, ya Allah berilah keberkahan harta yang tersisa, karena banyak hartanya yang tersisa. Waja'alna lahu tahuran, bersihkanlah itu orang yang berzakat. Inilah doa pendeknya kalau kita menerima zakat. Kemudian kita tambah mendoakan siapa yang berzakat. Misalnya Ahmad yang berzakat, kita doakan keluarganya Ahmad, bilang Allahumma ja'alna usrati Ahmad usratis sa'idah, ya Allah jadikanlah keluarga Ahmad keluarga yang bahagia, tidak selingkuh. Waja'alna usrati Ahmad salamata fid dunya wa salamata fil akhirah, ya Allah jadikanlah keluarganya Ahmad selamat dunia akhirat, wariskan wasian mudah rezekinya, wasifa'um min kulli da'in, kalau dia sakit sembuhkanlah ya Allah. Itulah doa-doa kalau kita menerima zakat. Tapi kalau misalnya kita cuma langsung kasih tetangga, kebetulan tetangganya tidak pintar baca doa, terpaksa penggantinya adalah terima kasih. Dia mengatakan terima kasih Puang, terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Dicium-ciumlah uang kita. Inilah yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Cuma ada lagi yang mengatakan kalau kita bawa katanya ke Basnas tidak ada didapat keluarga.
Padahal tidak begitu. Basnas terbuka Bapak Ibu sekalian. Pernah ada yang berzakat 117 juta. Berapa disimpan di Basnas? Cuma 17 juta. 100-nya diambil kembali. Tapi alhamdulillah sudah dicaut namanya, sudah didoakan Bapak Ibu sekalian. Silakan bagi, kita kasih tahu yang dikasih zakat 8 golongan. Jangan sembarang. Karena saya lihat juga ada orang kasih zakat, orang yang sudah punya mobil, Avanza, apa dan lain sebagainya. Artinya dibagikan seluruh yang ada di sekitarnya. Padahal kalau zakat sudah ada 8 yang golongan yang jelas yang berhak untuk menerima zakat. Makanya olehnya itu saya mengajak kepada kita semua jamaah Masjid Agung Al-Munawwir, jadi kalau mau berzakat tolong di lembaga resmi. Jadi sudah ada lembaga resmi yang khusus mengelola zakat, itu mulai Basnas Pusat, Provinsi, Kabupaten. Dan alhamdulillah Basnas Pindrang ini terbuka tiap hari, tidak ada libur. Tadi hari Ahad kita buka juga, banyak yang telepon, Ustaz buka Basnas ini hari, bilang terbuka. Jadi insya Allah terbuka sampai malam lebaran, karena kita harus melayani jamaah yang mau berzakat Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian jamaah yang berbahagia. Kemudian zakat profesi. Zakat profesi ini juga banyak, tolong Bapak sekalian. Jadi zakat profesi ini ya termasuk ya ASN. Ini dua pendapat. Kalau kita ambil pendapatnya, artinya nisab padi, berarti pegawai yang gajinya 4 juta sudah kena wajib zakat di nisab padi. Kalau kita ambil nisab emas, mungkin sekitar 5 jutaan. Tapi pernah kita studi banding ke beberapa Basnas artinya beberapa kota di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, ada Basnas yang ambil standar 3 juta. Kalau nggak salah itu NTB. Jadi di NTB seluruh pegawai yang gajinya 3 juta ke atas semua zakat. 3 juta ke atas, ada yang 3,5, ada 4. Makanya kita Pindrang ambil standar juga 4 juta. Jadi ASN yang gajinya 4 juta ke atas sudah tergolong musaki. Berapa kalau gaji 4 juta Bapak Ibu sekalian? Zakatnya cuma 100.000. Karena 2,5%, cuma 100.000. Dan bagusnya ini haulnya tiap bulan. Karena Profesor Dr. Yusuf Kardawi mengatakan zakat profesi bagus dibayar tiap bulan supaya tidak berat. Contoh kalau gaji 4 juta, tiap bulan kita bayar cuma 100.000. Tapi kalau kita bayar per tahun, 1 tahun, itu 1.200.000. Nah ini juga berat Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya nanti kita bayar Desember, berarti kita harus siapkan di bulan Desember 1.200.000. Mana lagi ada acara mau tahun baru, mungkin juga ada keluarga mau beli sepeda atau apa dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti di situ yang mana ini beli sepeda atau bayar zakat. Karena ada juga anak-anak selalu mau dibelikan sepeda, bilang sepeda dulu. Padahal itu mau dibayarkan zakat, anaknya dibelikan sepeda, pergi jalanan ditabrak mobil. Karena memang karena itu mau dibayar untuk zakat. Tapi kalau tiap bulan Bapak Ibu sekalian, habis terima gaji bulan Januari, kita keluarkan 100.000, aman. Februari sudah terima gaji, keluarkan 100.000, aman. Jangan sampai kita tunggu Desember, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Agustus, artinya ajal menjemput. Makanya kita berhutang bulan Januari, Februari, Maret sampai Agustus. Tapi kalau kita bayar tiap bulan, karena Al-Quran mengatakan wa atu haqqa yauma hasadihi, keluarkanlah zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Jadi apabila habis terima gaji, bagusnya langsung dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% Bapak Ibu sekalian. Ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man dawama alal jamaah ata'allahu bi kulli raka'ah Madinah. Siapa yang senang salat berjamaah, insya Allah 1 rakaat dari salat berjamaahnya akan diberikan 1 kota. Jangan kota Kaplin saja, pasti banyak yang selalu pergi salat berjamaah.
Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia, semalam atau ceramah tarwih kami sudah sampaikan macam-macam zakat, yaitu zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Di zakat mal tadi malam sudah disampaikan tentang padi dan profesi. Pada subuh ini ada zakat juga yang termasuk banyak di Pinran ini, yaitu zakat emas. Bahkan pernah kami dengar bahwa ada orang Pinrang titip emasnya di bank, karena banyak dia titip di bank dan itu dibayar 500.000 per bulan untuk menjaga emas itu. Kalau zakat emas nisabnya 85 gram per tahun. Jadi 85 gram per tahun. Jadi siapa yang memiliki emas 85 gram cukup 1 tahun tinggal, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, setiap tahun dikeluarkan? Iya, kalau cukup nisab dan haul. Dia ibu itu bilang, habis itu Ustaz kalau tiap tahun. Saya bilang tidak habis. Kenapa? Yang diwajibi keluarkan zakatnya kalau cukup nisab 85 gram. Kalau tinggal 80 terserah kita, tidak wajib lagi. Kenapa? Karena tidak cukup nisab. Nanti cukup nisab 85 baru wajib. Tapi kalau sudah menghampiri nisab, bagusnya kita keluarkan, karena tidak ada orang, tidak ada jamaah Masjid Agung Al-Munawwir kalau dia meninggal ditanam dengan emasnya, tidak ada. Semua tinggal. Mudah-mudahan tidak menjadi perselisihan di antara keluarganya. Ini makanya olehnya itu ditolong yang memiliki emas 85 gram cukup 1 tahun, tolong dikeluarkan zakatnya, dan bagusnya di bulan suci Ramadan. Karena kita paham bahwa di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda pahalanya. Kenapa perlu dikeluarkan zakatnya? Supaya ada membantu untuk menjaga emas kita. Nabi mengatakan, asinu amwalakum biz zakah, bentengilah hartamu dengan zakat. Jadi itu harta yang kita miliki Bapak Ibu sekalian perlu dijaga, perlu dibentengi. Apa yang menjadi benteng? Yaitu zakat, infak dan sedekah. Jangan seperti banyak saudara kita, kalau banyak hartanya, ternyata yang dipakai untuk menjaga hartanya cuma anjing. Nah ini bahaya. Kalau anjing yang kita pakai, kita tahu kan masalah anjing, kalau kita dijil anjing itu nanti bersih setelah digosok tanah 1 kali. Ini dan jarang ini sudah lakukan, jarang, karena dia sudah andalkan sabun. Makanya tolong di umat Islam yang memiliki emas 85 gram, tolong dikeluarkan zakatnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian zakat uang. Berapa uang yang ada di bank yang kita miliki kena zakat? Uang senisab emas 85 gram. Jadi kita kali berapa harga emas tahun ini, kita kali 85 kali. Kalau misalnya karena kita ini emas naik turun, jadi kemungkinan ya kalau misalnya sekarang anggaplah 700-an, jadi 85 gram kali 700 itu sudah wajib zakat. Anggaplah misalnya 60 atau 65 uang kita di bank, tolong dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Setiap tahun Bapak Ibu sekalian, karena itu adalah kewajiban. Bahkan pernah kami dengarkan di waktu pergi ceramah bahwa di Pinrang ini ada orang memiliki uang di bank sampai triliun. Cuma sayang ya, saya tanyakan agamanya, kadang agama Hindu Ustaz, bukan Islam. Seandainya Islam banyaknya zakatnya itu Bapak Ibu sekalian. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia,
Jadi selain zakat mal, ada juga zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah, alhamdulillah, ini yang masyhur di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat sudah banyak yang kenal ini zakat fitrah. Bahkan biasa kalau Basnas ke kecamatan menghadapi calon jamaah yang mau berangkat ke tanah suci, biasa kita tanyakan Bapak Ibu para calon tamu Allah, saya mau tanya apa semua sudah bayar zakat? Alhamdulillah, jawaban Bapak Ibu sekalian, jawabannya sudah. Kalau kita lanjut berapa zakat kita bayar, katanya 4 liter. Berarti yang dikenal masyarakat ini ternyata cuma zakat fitrah. Jadi ini zakat fitrah. Sedikit juga problema, masih banyak sebahagian saudara kita umat Islam nanti mau bayar zakat fitrah pada malam lebaran. Wanya laparapi anamelo makkamaja zakat fitrah. Yang menjadi persoalan pada malam lebaran, jangan sampai zakat fitrah kita tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran artinya dia makinadi kepada orang yang berhak. Contoh misalnya, ada satu daerah rata-rata orang berzakat fitrah sampai jam 12 malam. Tetek 12 piwani napa aja matarima amele. Tetek zakat itu mabage 1/2. 1/2 kita pergi membagi, rata-rata orang sudah tidur. Mungkin kalau dibawakan karena di Pinrang ini zakat fitrah kebanyakan beras. Kita bawakan 1 karung karena orang ngantuk bilang bawa itu pulang. Kemudian dikasih beras, dia mau jual pada malam lebaran, tidak ada yang beli. Terpaksa ini orang tidak pergi salat Idul Fitri gara-gara tidak memiliki baju baru. Inilah menjadi persoalan. Makanya kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang dengan Basnas biasa turun ke 12 kecamatan menghimbau masyarakat umat Islam kalau bisa zakat fitrahnya dipercepat. Cuma ada biasa alasan katanya keputusan. Sebenarnya itu zakat fitrah kalau beras tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, tetap 4 liter. Kalau mengenai uangnya, itu tergantung kepada beras yang kita makan. Karena tidak semua orang sama-sama beras yang dia makan. Mungkin di jamaah Masjid Al-Munawwir ini ada yang dia makan beras merah. Karena mungkin ada penyakit gulanya, terpaksa dokter bilang kita makan beras merah. Kalau beras merah kita makan, tolong zakat fitrah dengan harga beras merah. Jangan fitrah dengan beras biasa. Ada juga beras kepala tiap hari dia makan. Tiap hari dia beli beras kepala. Kemudian pergi berzakat fitrah beras rasking. Ini menjadi masalah. Bagusnya kita tiap hari makan beras biasa. Beras biasa kita makan tiap hari. Pas pergi fitrah, kita bawa beras kepala, beras super. Ini yang bagus. Olehnya itu saya mengajak kepada kita semua, tolong zakat fitrah ini kalau bagus dipercepat. Kalau misalnya masih ada jamaah Masjid Agung Al-Munawwir yang belum bayar zakat fitrah, bagusnya cepat supaya zakat fitrah kita itu bisa disalurkan cepat. Seperti kita di Basnas, kita sudah ini kasih rencana 3 hari sebelum lebaran. 3 hari sebelum lebaran zakat fitrah harus habis. Kecuali yang baru masuk langsung kita nanti drop karena ini angka adana andre gurutta maka ada eko zakat fitrah aja mu pada piri lebaran. Jangan sampai lebaran. Ini yang menjadi masalah. Banyak amil. Kalau misalnya nanti jamaahnya banyak berzakat pada malam lebaran, kemudian tidak sempat membagi. Kedengaran ada yang jual setelah lebaran. Ini artinya menyiksa itu amil.
Memang mungkin kita berpikir alhamdulillah banyak ini beras saya dapat, tapi tolong, ini zakat fitrah bukan gaji. Bukan gaji, tapi itu cuma diberikan amanah. Diberikan amanah untuk menerima zakat fitrah. Adak itu harus dibagi. Ko andre gurutta ambodalle ia panama kasih nasa ko megangi bagiannya na itaroe. Harus banyak yang kita bagikan dan yang tersimpan. Tapi banyak terjadi, saya lihat di Pinrang ini banyak yang tersimpan daripada yang dibagikan. Makanya kalau pertemuan biasa para imam pegawai syara, tolong Bapak Ibu sekalian, tolong kalau zakat fitrah harus banyak yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang berhak. Jangan banyak yang disimpan. Itu. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia, juga ada tempat membayar zakat fitrah. Ini juga perlu diperbaiki. Mega umat salang napoji mapitara oko sanroe. Anak iro kasih sanroe jarang tidak pernah pertemuan kayak imam pegawai syara. Jadi banyak sanro atau dukung dek napahangi. Kada iro sekaya harus siap bagian. Makanya kita himbau masyarakat, ko meloki bantui, meloki tolongi sanrota, aja na zakat fitrah talingi. Kapa zakat fitrah talengi sanrota jaga tasesami betuan ada tasesai nasabak dia nak bagiangi. Contoh misalnya zakat fitrah ini tahun cuma 34.000 per jiwa, bukan per kepala. Pak di waktu rapa ada yang protes, Ustaz jangan per kepala, sebab kalau per kepala ada orang 2 kepalanya. Kalau 2 ya bayar 2 supaya banyak zakatnya. Tapi per jiwa. Tapi kalau misalnya kita membantu dukung atau sanrota, kita kasih uang sedekah 50.000. Itu lebih bagus. Artinya kita bantu sanrota, detona dia pecalang. Tapi kok zakat fitrah talengi sanrota napadena bagian yang bahaya. Makanya tolong. Karena saya lihat baru kita amati ternyata bukan anak-anak saja yang sering zakat fitrah didukung. Bahkan ada yang mau berangkat ke tanah suci. Iya, banyak katanya yang mau berangkat ke tanah suci karena mungkin ya ada yang kasih tahu karena kalau di Sandroki bayar zakat fitrah, doakan ki semoga selamat. Itu. Padahal yang menjadi masalah banyak sandro, banyak dukung, tidak dibagikan. Ini yang masalahnya. Makanya kalau bisa tolong kuangka pale okko sanrona, tolong aja na pitara talengi sanroi. Tapi pas sidakkan kita kasih 50.000, dia tidak bagi, tidak ada masalah. Tapi kok zakat fitrah baru tidak dibagikan, nasabah kau dukung itu cuma haknya dia, hak amil saja, kecuali dia miskin, bisa diambil haknya fakir miskin. Tidak sama dengan imam pegawai syara guru mengaji, ada haknya fisabilillah dia bisa ambil. Apa termasuk dia termasuk golongan fisabilillah. Kalau imam pegawai syara guru mengaji bisa ambil haknya fisabilillah. Tapi kalau sandro dukung tidak masuk golongan fisabilillah. Makanya dia cuma haknya itu cuma amil. Makanya bagusnya jadi tolong di jamaah Masjid Agung Al Munawwir kokoki pale sandroe melo mapitara tolong aja na pitara, tapi kita kasih Bapak Ibu sekalian sedekah. Ini hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Magai na parallui iro zakat fitrai palasiwi makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah tuhratul lis-shaim wa tu'matul lil masakin. Itu zakat fitrai papipacin atau mapuasae. Bahkan ada ulama yang mengatakan dengan zakat fitrah wadiki na jagai supaya dek na sambarang ipau ko mapuasa ki, wadiki na jagai supaya iro limata ko mapuasa ki dek na sambarang agaga nala dek na sambarang agaga na tanda tangani nasaba angka iro zakat fitrai halangi Bapak Ibu sekalian. Kemudian wa tu'matul lil masakin andrena to mapadi
Andre na toma padie. Jadi ko utanai ki di jamaah Masjid Agung Al Munawwir melo kiga ko ier sakka pittarata nandre toma padie buka puasa. Konandre sakka pittarata toma padie buka puasa, berarti orang yang bersaka fitra ini dapat pahala sama halnya orang yang berpuasa. Tapi kalau misalnya sakka pittarata wani Allah parpi tawajai, jelas dek nana pake buka puasa toma padie dek nana pake manumoko sampai bagian di kode nana sampai bagian tidak tepat sasaran ya sana. Makanya kau masih gai contoh misalnya yang kamu pajamaana Masjid Agung Al Munawwir dek Panapura na loko bajai anak bagian ni tawe ko sangadiwi berarti masih sempat yero sakka pittarata na pake toma padie buka puasa lolongan ni pahala yero masakka pittarae pada padai pahalana yero toma puasa. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia, karena judulnya adalah zakat, infak, sedekah. Ire sang infak yawana sekae. Contoh misalnya pegawai nasabah nisabna gaji kan sakka 4 juta. Karena kebetulan ini pegawai gajinya cuma 3 juta. Adik nakan si sekarang tarupasa yawana sakka ya sangi impak. Ia impak tidak ada batas waktu dan jumlah. Dena pada sakkai angka jumlahnya harus kalkulator. Dena wadi makadaga kisit di juta karena kisakka tapi 700 mi ya bereng. Berarti tania sakka itu cuma pak bere sumbangan biasa. Jadi harus dihitung. Makanya kita kalau zakat harus ada hitungan kalkulator. Kalau infak tidak ada batas, terserah kita berapa yang kita infakkan. Misalnya contoh petani cuma dia dapat 6, artinya dia dapat cuma 5 karung. Berarti dia infakkan berapa? Itu. Kemudian sedekah, ini sedekah luas. Bahkan ini zakat dan infak termasuk sedekah. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah wajib, makanya tolong hati-hati ini zakat. Jangan kita anggap artinya biasa-biasa atau karena ini rokong. Kemudian sedekah sunnah namanya infak. Jadi dia termasuk, jadi itu zakat, infak termasuk sedekah. Karena memang di dalam Al-Quran yang banyak cuma kata sedekah. Baru sedekah luas, bukan dengan memberi saja bisa termasuk sedekah. Kita jalan-jalan di ini ketemu orang, kita senyum, juga termasuk sedekah. Jadi tidak semua, ya artinya kalau sedekah tidak semua harus memberi, tidak. Di menghadiri ada acara kalau diundang termasuk sedekah. Itu banyak. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, makanya saya mengharap kepada seluruh jamaah Masjid Al Munawwir, tolong diperhatikan ini zakat. Karena saya yakin dan percaya semua masyarakat umat Islam semua mau selamat, semua mau sehat. Tolong perhatikan ini zakat, infak dan sedekah. Kenapa Nabi mengatakan as-sadaqatu tamnauna sabaina min anwa'im bala. Iro sakkae pasidakae na tola ipitu 10 macam penyakit dan bencana. Jadi 70 macam penyakit dan bencana yang ditolak oleh zakat, infak dan sedekah. Makanya kalau ada orang umat Islam yang sudah tergolong musaki, baru dia tidak keluarkan zakatnya, tidak keluarkan haknya orang, seakan-akan dia mengundang penyakit. Karena kenapa dia tidak keluarkan haknya orang? Makanya saya mengajak kepada kita semua, mari kita tolak bala, kita tolak bencana, kita tolak penyakit dengan rajin mengeluarkan zakat,
infak dan sedekah. Apalagi Nabi mengatakan as-sadaqatu tamnauna sab'ina min anwa'im bala, kemudian mengatakan manakasat bimalin bisadaqah, harta itu tidak berkurang apabila kita bersedekah atau berzakat. Contoh misalnya pegawai gajinya 4 juta dikeluarkan 100.000, tentu cuma tinggal 3.900.000. Bilang kita tidak kurang, ternyata yang 100.000 yang kita keluarkan sebagai zakat ternyata tetap milik kita. Anutamo cuma leyolomi mancajiwi tabungan akhirat, investasi akhirat. Iya naromatu toloki, iya naromatu bantuki. Jadi tanya tu bawa maka da okkomi penrang parallu ipamegai tabungatta. Tetapi ternyata untuk asuri munrinna pun Allah Ta'ala perlu juga diperbanyak tabungan investasi melalui zakat, infak dan sedekah. Bapak Ibu sekalian, nasabana bitta makada manakasat bimalin bisadaqah, harta itu tidak berkurang apabila kita bersedekah atau berzakat. Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai kesimpulan saya mengajak kembali, tolong jamaah Masjid Al-Munawwir, Agung Al-Munawwir ini, mari kita perhatikan ini rukun Islam yang ketiga supaya tidak ketinggalan. Jangan seperti rukun Islam yang terbanyak peminatnya adalah haji. Ada mudah-mudahan zakat juga ini bisa, artinya aja mona saingi haji ya, tapi ya menghampiri supaya rukun Islam ini bisa sejalan. Aja na haji malah diperhatikan nangke alirinna agamata yang tinggi nilai sosialnya. Nah sahabat dega tu cetanre nilai sosialnya aliri matalue mapasusak tapi magena ia cedek peminatna Bapak Ibu sekalian. Makanya olehnya itu nasabah salah satu tujuan zakat untuk menghilangkan sifat yang berbahaya okko aleta agar sifat yasangi sifat bakhil, sifat sekka si DP memang jadi itu yang mau dikeluarkan. Iyana wala ada sependengarangan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya pada diri pribadi saya. Dan mari kita berdoa semoga amal ibadah kita di subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yuqafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ibadatina wa amalina ya Allah. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ibadatina ya Allah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma ja'alna jama' Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang salamata fid dunya wa salamata fil akhirah. Allahumma ja'alna jama' Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang kullu khair wa rizqan wasian ya Allah. Allahumma ibta bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairum fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Allah yatawallas salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.